aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus pakai bahasa Indonesia ya? Oh enggak harus, karena saya enggak pandai berbahasa Indonesia yang lancar. Campur aja ya. Oke, karena dilihat ini ada orang yang Madura juga ada ini. Madura, terus Jawa Timur juga ada ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya awali dari sebuah kisah. Ini Bapak Ibu boleh santai mawon, Bapak boleh lendetan, kayak Bapak itu boleh lendetan, terus selonjor yang itu boleh, lendetan selonjor terus laya-laya gini-gini juga boleh. Wong ini memang jamnya istirahat ya, jamnya istirahat. Ngaji itu nggak perlu serius, nggak perlu tegang-tegang. Nanti kalau tegang malah cepat punya anak nanti jenengan. Buat santai. Boleh Bapak Ibu ngobrol, tapi syaratnya nggak boleh ngobrol sendiri. Kalau ngobrol harus dengan temennya, biar nggak dijemput ambulan. Ketika saya ngasih pengajian itu memang ada kontrak ngajinya. Satu, yang hadir harus diniati dalam rangka menuntut ilmu. Entah nanti dalam caranya dalam menuntut ilmu boleh dengan selonjor, teturon, monggo, main HP, monggo. Tapi datang ke sini diniati untuk menuntut ilmu. Jenengan paham atau tidak paham ra urusan. Karena yang membuat jenengan paham atau tidak itu adalah Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya hanya menyampaikan dengan cara saya yang terbaik. Jenengan paham, enggak apa-apa. Yang kedua, tidak boleh ngomong sendiri. Kalau ngomong harus ngajak temennya. Yang ketiga, kalaupun Bapak Ibu nggak paham, minimal pura-pura paham, Pak. Yus mantuk-mantuk gitu aja, mantuk-mantuk. Kita tanya temennya paham ora? Blas, nggak apa-apa. Dan saya tidak terlalu banyak terganggu dengan aktivitas-aktivitas jamaah yang ngaji dengan saya. Bu pelayon, saya tuh pernah ngisi parenting, ternyata tak pikir dengan orang tuanya saja, parenting TK, wali murid TK, ternyata dengan anaknya, tahu sendiri ya, anak TK PAUD itu, ngajinya dengan bapak ibunya, tapi bocahnya lari-lari, nyapluk, tahu nyapluk ya, nyandung kabel, lepas itu, terus ada yang penean naik, jatuh, ini berdarah-darah, gelundung, saya tidak pernah terganggu. Kenapa? Karena dia bukan anak saya. Nah itu paling penting itu. Iya, dan saya tuh juga nggak mau tahu ada yang ngerasani saya atau tidak, saya nggak mau tahu. Kenapa? Karena undangan saya itu ngisi pengajian, bukan ngurusi wong turu, bukan ngurusi wong ngerasani. Banyak ustadz stroke dini, tahu stroke dini ya, usia muda stroke duluan, karena sibuk ngurusi jamaah Pak. Ngisi pengajian jamaah rame dimarah-marahi. Sini ngaji penganu, marah-marah. Ada anak kecil dimarahi, siapa ini? Kalau saya itu katakan itu ustadz kurang kerjaan. Wong jelas undangannya ngisi pengajian, ya kan? Saya kan diundang untuk ngisi pengajian, Pak. Bukan ngurusi bocah cilik sing rame. Jadi saya nggak mau tahu. Ora urusan, rame sak karepmu, gojek sak karepmu, teturun sak karepmu. Karena amanah saya adalah hanya ngaji, bukan ngurusi wong sing rame. Wong saya itu pernah ngisi, mic-nya itu mati, Pak. Karena lampu mati. Apakah saya berhenti? Enggak. Saya ngasih ngaji, terus ngaji saya dirungokke ya kono ora krungu ya ora apa-apa, karena memang tugas saya ngaji. Bengok-bengok, Ustaz enggak dengar, asalamu dewe. Saya ngaji, lampunya mati itu. Saya bawa HP, saya terangi wajah saya sendiri. Dari kejauhan yang kelihatan wajah saya sendiri maka kayak hantu.
karena lau mati itu, karena panitia belum sigap untuk cari alat bantu penerangan. Ya, itu prolog dari saya. Ngaji santai mawon, Bapak Ibu, pokoknya dibuat santai mawon. Nanti nggak paham nggak apa-apa. Wong Allah itu membuat orang paham itu nggak harus langsung dalam pembelajarannya. Bisa 2 jam kemudian, bisa 3 tahun kemudian, bisa 3 hari kemudian. Contohnya apa? Oh, aku baru ingat yang dimaksud Ustadz kemarin itu ini loh maksudnya lah. Baru berapa? Selang 1 hari 2 hari. Jadi saya nggak mau tahu jenengan paham apa ora. Yang penting diniati cari ilmu. Ini kewajiban kita hidup di dunia untuk mencari ilmu. Ketika jenengan cari ilmu aja sudah dapat pahala. Di sini diniati cari ilmu, yang kedua diniati silaturahim, yang ketiga diniati itikaf, yang keempat diniati cari hiburan. Usahakan jenengan ngaji itu membuat jenengan semakin bahagia. Leres nggih Pak? Jangan sampai jenengan ngaji pulang malah stres, malah golek musuh, semua disalah-salahkan dan merasa paling benar sendiri. Berarti itu ustadznya ya setruk dini nanti itu. Kenapa? Ketika kita menyalahkan orang lain, otomatis diri kita merasa paling benar. Padahal dalam peribadatan, dalam penyembahan Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Hanya Allah lah yang tahu kadar ketakwaan kita. Kita nggak boleh saling atau merasa paling benar sendiri. Nggih, demikian mukadimah ini baru mukadimah, belum ngisi pengajian. Saya awal dari kisah nggih. Saya itu pernah dapat tamu Bapak Ibu. Tamu seorang ibu-ibu, dia cerita sambil menangis, dia bilang gini, Pak Ustadz, tolong saya dikasih solusi, kasih masukan, kasih pencerahan. Kenapa? Saya ini kecewa dengan anak angkat anak tiri saya. Jadi beliau menikah, terus dapat suami yang sudah punya anak. Waktu itu usianya kelas 3 SMP. Ketika dia nikah dengan sang laki-laki sudah membawa anak usia 3 SMP. Anak ini sudah saya anggap sebagai anak kandung saya. Pokoknya saya pelihara, kebutuhan saya turuti, sampai sekolah itu saya sekolahkan biasa sendiri. Karena waktu itu suami saya belum mempunyai pekerjaan tetap. Kuliah saya kuliahkan. Ketika nikah saya sampai menjual tanah warisan saya. Tetapi apa Ustadz balasannya? Nah ini menarik. Seakan-akan saya itu tidak pernah berbuat baik pada dia. Dan sampai detik ini saya anggap dia itu belum pernah membalas kebaikan saya. Ketika saya bilang, Duk, dulu ibu tuh waktu nikahkan kamu jual tanah warisan ibu loh. Jawabnya gimana? Lah saya sendiri bu jual tanah, yang nyuruh siapa? Saya sendiri bu muliakan saya, yang nyuruh siapa? Itu Pak Ustadz saya sakit hati gitu. Seakan-akan anak ini nggak tahu balas budi. Terus saya tanya, kenapa ibu kecewa dengan hidup ibu? Kenapa ibu marah-marah? Kenapa ibu marah dengan anaknya? Kenapa ibu kecewa dengan hidupnya ibu? Ya tadi, karena anak itu tidak pernah membalas kebaikan saya. Seakan-akan saya ini tidak pernah berbuat baik kepada dia. Saya bilang, ini loh yang menjadikan ibu itu kecewa dalam hidupnya. Apa? Berharap orang lain membalas kebaikan kita. Padahal tidak semua orang itu mau membalas kebaikan kita. Kalaupun mau membalas dan sama balasannya dengan kebaikan kita, belum tentu kita bisa menerima dengan bahagia. Padahal balasannya sama Pak. Apalagi nggak dibalas. Contoh, pagi-pagi Bapak Ibu punya kelebihan nasi. Karena belum basi, terus dibuatlah nasi goreng. Banyak, terus dibagi ke tetangga. Ditaruh di piring, terus bilang ke tetangga, Pak De, Bu De, ini saya buat nasi goreng. Seneng tangganya, kebetulan tangganya belum masak. Terus pertanyaan saya, piringnya itu jenengan tunggu untuk dikembalikan apa ditinggal? Rata-rata ditinggal. Pertanyaannya, maksudnya apa ditinggal? Biar dapat kembalian. Padahal ditunggu aja bisa. Berarti saat itu juga kita berharap orang lain membalas kebaikan kita. 2 hari kemudian tetangga ini mengembalikan piring kita dan diisi dengan barang yang sama, yaitu nasi goreng. Sama kan balasannya ini kan sama nasi goreng. Bude, Pak De,
mau mulangkan piring. Ya, ini alhamdulillah tadi aku juga masak nasi goreng. Pertanyaan saya, jenengan senang atau tidak? Belum tentu senang. Ternyata di rumah sudah jenengan punya masak, sudah ada sayur dan lauknya enak-enak. Kira-kira menerima balasan yang sama senang enggak? Belum tentu senang. Maka tugas kita di dunia ini bukan menuntut orang lain untuk berbuat baik pada kita, tetapi kewajiban kita adalah berbuat baik kepada orang lain. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro falyukrim dhaifa kul khairun il auliyasmut. Muliakan tamumu, muliakan tetanggamu, bicaralah yang baik atau diam. Ini kan berarti kita ini, bukan orang lain. Berarti yang dituntut untuk berbuat baik itu kita, bukan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita menuntut orang lain untuk membalas kebaikan kita, maka siap-siaplah kita menjadi manusia paling kecewa. Kenapa? Karena diri kita ini tergantung siapa yang menilai kita. Sebaik apapun diri kita, kalau yang menilai adalah pembenci kita, maka kita di mata mereka adalah orang jahat. Sepakat kali ini ya? Dan sejahat-jahat apapun diri kita, kalau yang menilai adalah teman kita, pecinta kita, maka kita menjadi orang paling baik di mata mereka. Maka tidak perlu kita bercerita pada orang lain tentang kebaikan-kebaikan kita, karena bagi orang yang mencintai kita itu tidak penting. Dan bagi orang pembenci kita itu tidak mungkin bisa dipercaya, Bapak Ibu. Maka tugas kita itu berbuat baik, selesai. Tetapi yakinlah, sekecil apapun kebaikan kita pasti akan dibalas oleh Allah. Lah ini menariknya, Allah itu membalas kebaikan kita tidak harus dengan apa yang kita inginkan, tetapi selalu dengan apa yang kita butuhkan. Lah maka nggak perlu kecewa ketika kita berbuat baik, orang lain nggak mau membalas, tapi pastilah Allah akan membalasnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan yakinlah bahwasanya kebaikan kita itu akan kembali pada diri kita. Man amila sholihan falinafsi. Siapa yang laku baik akan kembali pada diri kita. Tetapi yang jadi masalah adalah orang mau berbuat baik itu penghalangnya dua, yaitu secara mental dia bermasalah, yang kedua dia terprovokasi oleh omongan-omongan negatif. Secara mental, orang itu kalau bermasalah sulit untuk berbuat baik, Pak. Ayo Kang sholat Kang, males. Ayo Kang sholat Kang, memeng. Ayo Kang sholat Kang, ngaji Kang, wis tahu, lho lah repot malahan jawabannya itu. Berarti secara mental dia bermasalah. Lah, maka kita ini selama masih hidup di dunia tidak akan pernah lepas dari masalah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi Bapak Ibu kalau mengatakan alhamdulillah hidupku tanpa masalah, justru itulah hidupnya dia penuh dengan masalah. Karena Allah sudah memfitrahkan kita adalah fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kita selesai dari masalah, maka bekerjalah keras untuk menghadapi masalah berikutnya. Dan kembalilah kepada Allah yang penuh harapan. Jadi kita sebenarnya dikasih masalah oleh Allah itu biar fafirru ilallah, apa? Lari kepada Allah. Mungkin kita terlalu jauh dari Allah, Bapak Ibu, sehingga sama Allah dikasih kerikil, dibalang kerikil dalam bentuk masalah. Misalnya masalahnya ternyata kita di PHK, masalahnya dimutasi yang jauh dari keluarga, banyak masalah. Tapi ingat, sesuatu itu jadi masalah atau tidak tergantung jembar sempitnya jiwa kita, tergantung sempit tidaknya hati kita. Dulu ada seorang ulama sepuh dapat tamu seorang pemuda. Dia bilang gini, Yai, saya ini hidupnya kok penuh dengan masalah ya, dikit-dikit masalah. Terus kiainya senyum. Lah penyebabnya apa? Ya nggak tahu. Ini selesai toh Pak Yai. Datang masalah lagi. Pak Yainya bilang, Mas, saya kesini dalam kondisi hidup atau mati. Saya masih hidup.
Maka sang kiai mengatakan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Enggak mungkin kamu akan terhindar dari masalah. Ketika masalah ini selesai akan datang masalah berikutnya. Yang membedakan kamu hidup bahagia atau tidak bukan masalahmu, tetapi syukurmu kepada Allah, jembar tidaknya jiwamu untuk menerima sesuatu. Akhirnya sang kiai bilang gini, silakan kamu ambil garam di dapur 1 genggam. Ya kiai. Terus ambil juga air putih 1 gelas. Nggih kiai. Akhirnya garam 1 genggam, gelas yang isinya air putih ditaruh depan kiai. Sekarang masukkan garam itu ke dalam gelas. Siap Pak Yai? Dimasukkan. Terus diaduk. Sekarang minum. Diminum. Marah-marah pemuda. Kenapa? Pahit. Terlalu asin, pahit, marah-marah. Dia butuh solusi. Enggak butuh seperti ini. Saya butuh solusi Yai. Oke, sekarang balik lagi ke dapur, ambil 1 genggam garam. Oke, bawa sini. Akhirnya si pemuda ini dibawa oleh sang kiai keluar menuju telaga yang airnya bersih, jernih dan bisa diminum. Akhirnya apa? Kang, garam yang 1 genggam ini kamu taburkan ke telaga yang bersih itu. Ditaburkan, plek, aduk. Setelah diaduk suruh minum. Sekarang kamu minum air telaga yang jernih ini. Ketika diminum, apa komentarnya? Gimana rasanya? Segar tenan Yai. Akhirnya terus dia berkali-kali minum, sampai akhirnya mandi, segar. Terus tanya, Kang, bedanya apa? Garam yang kamu bawa di rumah, yang kamu masukkan dalam 1 gelas dan kamu masukkan ke telaga, garamnya sama Kiai, 1 genggam. Dua-duanya 1 genggam. Yang membedakan adalah wadahnya. Yang di rumah 1 gelas, yang di sini telaga. Inilah jiwa kita. Kalau kita menangkap permasalahan dengan jiwa yang sempit, kayak hidup itu susah luar biasa. Tetapi kalau kita menangkap permasalahan dengan jiwa yang besar, permasalahan itu justru membuat kita semakin cerdas, dekat dengan Allah dan merasakan hidup dengan nikmat. Lu kok bisa Pak Nadif? Gini, dengan masalah hidup kita semakin dekat dengan Allah. Bapak Ibu, kita ini tidak akan pernah lepas dari masalah. Belum nikah, masalah. Nikah, masalah. Belum punya anak, masalah. Sudah punya anak, masalah. Saya menik anaknya 20, 10, gembruduk. Belum dapat kerjaan, masalah. Dapat kerjaan, masalah. Jadi kita memang nggak pernah lepas dari masalah. Tetapi dengan masalah itu kita semakin dekat dengan Allah. Coba Bapak Ibu, ketika ada pengumuman, Bapak Ibu minggu depan ada pengumuman akan saya mutasi, kata pimpinan di kantor, akan saya mutasi, ditaruh di Timika, Irian Jaya. Saya yakin jenengan langsung dekat dengan Allah, berdoa luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bayangkan wajah pimpinannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan luar biasa. Ini menunjukkan hal yang kecil saja. Ketika kita dekat dengan masalah, maka Allah juga akan menyuruh kita dekat dengan Allah. Fafirru ilallah. Kita lihat aja, orang yang rajin ibadah itu roto-roto Pak Bu, mesti kebak masalah. Leres mboten? Hutang gak rampung meruput dari sholat Pak. Subuh jam 4:30, jam 2 sudah di musola duluan. Kenapa? Biar amalannya penuh sampai subuh. Lu kenapa? Dia bermasalah. Jadi beruntunglah bagi orang bermasalah karena dekat dengan Allah. Yang kedua, orang kalau bermasalah itu justru akan merasakan nikmatnya hidup. Loh kok bisa Pak Nadif? Iya, coba. Jenengan kan kangen sama istri yang mungkin bisa tempat jenengan di sini, ternyata istrinya di luar Jawa atau di Jawa Timur, Jawa Tengah. Kangen jenengan itu selama 30 hari nggak ketemu. Ketika ketemu, terus kan istri kan rasanya nikmat sekali gitu Pak. Jenengan belum pernah makan ayam goreng Pak, pernah makan 2 tahun yang lampau, terus kangen ikan masalah. Ketika makan ayam goreng, nikmatnya luar biasa. Coba bendino makan ayam goreng, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya ayam goreng. Lah ini masalah itu justru membuat kita itu semakin merasakan nikmatnya hidup. Yang ketiga, masalah itu membuat kita cerdas. Para kiai, para ustadz itu semakin pintar karena tamunya selalu membawa masalah Pak.
datang laporan, Pak Yai gimana hukum ini, akhirnya kiainya buka kitab tafsir, buka kitab fikih, buka kitab tauhid dan sebagainya. Yang dulu nggak pernah buka kitab sama sekali karena banyak tamu yang bermasalah, maka kiainya semakin pinter. Lah, maka kita bisa mencontoh dari Abu Nawas. Abu Nawas itu pernah kedatangan tamu. Tamunya datang, "Tuan, tolong bantu saya ini punya masalah." Masalahnya apa? "Saya ini kan rumahnya sempit, dihuni oleh 6 orang. Saya istri sama 4 anak saya. Saya nggak punya latar, nggak punya halaman, dan tidurnya umpuk-umpekan." Umpuk-umpekan tuh mau umpuk-umpekan. Napa umpuk-umpekan itu? Suk-sukan. Angel men ngomong ya. Pokoknya penuh itu rumah itu. Sesak. Nah, penuh sesak. Hanya rumah kecil dihuni oleh 6 orang. Kata Bu Nawas, "Kamu pengen solusinya?" "Iya. Kamu beli kambing 1. Saya kan nggak punya latar, nggak punya kebun, taruh di dalam rumah. Di dalam rumah akhirnya menjadi berapa? 6, 7 dengan kambingnya." Dituruti karena dia seorang ulama dan dia seorang santri. Datanglah ke Abu Nawas, "Tuan, semakin sesak, kita nggak bisa tidur nyaman karena bau kotoran kambing, suara kambing. Oke, mau apa lagi? Saya butuh solusi, beli kambing 1 lagi." Beli 1 lagi, jumlahnya berapa? 8. "Besok lagi gimana Tuan kabarnya?" "Luar biasa, nggak bisa tidur kita. Anak saya itu nangis tiap hari, saya tidur sambil duduk." "Gimana solusinya?" "Beli 1 terakhir ini, kamu beli anak sapi." "Beli apa?" "Anak sapi." 8, 9. Dituruti karena dia butuh solusi dan dia tahu Abu Nawas adalah orang cerdas. Dituruti beli anak sapi. Akhirnya apa? Setelah beli anak sapi, ternyata Pak, semakin marah-marah di hadapan Abu Nawas. "Kami tidur nggak bisa telentang, hampir semua keluarga tidurnya duduk. Ada yang tengkurep, nggak nyaman, campur dengan teletong, campur dengan kotoran kambing. Mau apa? Saya butuh solusi." "Oke, sekarang kambing yang 1 kamu jual." Kambingnya dijual. Datang lagi, "Gimana?" "Alhamdulillah Tuan, sudah agak lega." "Oke, kambing yang kedua kamu jual." Besok datang lagi, "Gimana kabarnya?" "Alhamdulillah, anak-anak saya sekarang sudah tidurnya berbaring, sudah nyaman." "Oke, yang terakhir anak sapi itu kamu jual." Besok datang, "Gimana Tuan kabarnya?" "Alhamdulillah Tuan, terima kasih atas solusinya. Sekarang kita bisa tidur nyaman." Pertanyaannya, jumlah orangnya sama atau tidak? Sama. Yang membedakan adalah ketika dia datang, dia tidak mensyukuri nikmat. Yang kedua, dia datang diajari oleh Abu Nawas untuk bisa bersyukur kepada Allah tentang nikmat yang sudah diberikan. Sebenarnya sama masalahnya itu. Oke. Yang kedua, yang menjadikan kita ini Bapak Ibu terganggu dalam hal berbuat baik, karena seringkali kita terganggu oleh suara-suara sumbang ketika kita mau berbuat baik. Ngaji misalnya, nanti Kang ngaji, "Apa ngaji senakin kantor turu malah enak." "Oh ngono ya, oh bener ya." Turu akhirnya. Kita sering terprovokasi oleh lambe-lambe turah. Kan ada istilah lambe turah ya. Kalau di Jawa Timur namanya lambe kecer. Kecer nang dindi lambene kae. Apa-apa dikomentari. Lah, selama itu kebaikan dan kita percaya, lakukan. Karena tidak semua orang itu suka dengan kebaikan. Karena orang jahat pun pasti akan mencari teman untuk berbuat jahat, Pak. Saya cerita lagi. Dulu ada seorang sama Abu Nawas. Abu Nawas ini saya cerita tentang bagaimana kita harus punya sikap dalam hal berbuat baik. Jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang melemahkan jiwa kita dalam melakukan kebaikan. Abu Nawas ngejak anaknya, "Ayo kita beli bihol." Bihol itu keledai, Pak. Keledai itu binatang yang mirip kuda tapi kecil. "Ayo Pak, belilah di pasar, dapat bihol, dapat keledai." Akhirnya sang anak ini disuruh naik di punggungnya keledai. Abu Nawas nuntun. Ketika dituntun, jalan-jalan ketemu orang lambe turah. Dikomentari, "Yuh Allah, anak ini tidak birrul waliden, nggak punya belas kasihan kepada orang tuanya. Wong tuanya dikongkon melaku, de enak-enak nunggang keledai." Dengarlah Abu Nawas, dia bilang, "Kleru ya sekarang kamu yang dibawa, bapak yang naik keledai." Akhirnya bapaknya naik keledai, Abu Nawas naik keledai, anaknya nuntun. Jalan ketemu lambe turah.
Dikomentari, ini bapak tidak punya rasa belas kasihan kepada anaknya. Dia enak-enak naik, anaknya kecil suruh nuntun. Abu Nawas bilang, "Le, keliru ternyata Le. Ayo dua-duanya kita naik keledai." Bapak anak naik keledai, Pak. Jalan ketemu lambe kecer. Tadi turun sekarang kecer. Dikomentari, ini manusia tidak punya peri kehewanan. Sudah tahu keledai ini kecil, kok masih ditunggangi orang dua. Kata Abu Nawas, "Le, keliru yo Le. Ayo Le, kita turun dua-duanya, kita tuntun keledainya, enggak usah dinaiki." Jalan ketemu lambe kecer. Dikomentar lagi, Pak. Yohala, orang ini enggak punya rasa syukur. Wong punya tunggangan, punya kendaraan kok gak dinaiki, kok malah dituntun. Betapa bodohnya orang ini. Kata Abu Nawas bilang ke anaknya, "Le, keliru yo Le." Terus Pak, ayo kita gendong keledainya. Digendong keledainya, Pak. Jalan ketemu lambe kecer, Pak. Dikomentari, yohala manusia bodoh ini. Keledai itu punya kaki, kenapa kok harus digendong? Akhirnya apa kata Abu Nawas? "Le, keliru Le." Kata anaknya, "Ya udah Pak, kita sembelih aja." Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.